Selamat pagi, kembali lagi dalam video pembelajaran materi ekonomi kelas 10 dengan kurikulum sekolah penggerak. Pada video kali ini kita akan membahas materi ekonomi yaitu pasar dan aktivitas ekonomi. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Untuk ekonomi kelas 10 dengan kurikulum sekolah penggerak. Sebelumnya, setelah kita mempelajari konsep-konsep tadi, baik permintaan, penawaran, harga keseimbangan, nah kita kini akan mempelajari mengenai pengertian pasar dan aktivitas yang ada di dalamnya. Sebelumnya kita sudah pernah ya belanja kebutuhan sehari-hari atau perlengkapan sekolah mungkin di pasar. Namun sebenarnya apa sih definisi pasar itu? Pengertian pasar. Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk transaksi. Pengertian itu tidak terbatas pada pasar fisik atau artinya offline, dalam artian ketemu antara penjual maupun pembeli, tapi juga bisa dilakukan secara daring atau online. Karena banyak ya kalau sekarang kita lihat pasar-pasar yang sistemnya menggunakan sistem online. Pasar di era modern ini juga dapat berupa jual beli online yang dapat kalian akses melalui teknologi informasi dan komunikasi TIK. Misalkan ada yang tahu contohnya pasar online, bisa tulis ya di kolom komentar. Nah, melalui berbagai aplikasi belanja berbasis TIK, kalian dapat bertransaksi tanpa perlu bepergian kemana-mana. Jadi kita tinggal buka aplikasinya. Contohnya ini salah satu aplikasinya, misalkan logonya yang oranye tuh apa? Nah, itu bisa kita gunakan untuk berbelanja tanpa perlu kita pergi kemana-mana gitu. Nah, selanjutnya jenis pasar sendiri dibedakan menjadi secara umum ya, kalau secara umum pasar dibedakan menjadi dua, ada pasar konkret dan abstrak. Untuk pasar konkret adalah pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan untuk pasar abstrak adalah pasar yang penjualnya hanya memberikan foto atau brosur mengenai barang yang dijual. Di sisi lain, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. Gitu. Jadi melakukan intinya tidak langsung bertemu langsung dan barang itu biasanya juga belum barang yang disampaikan. Gitu. Mungkin kalau yang ini banyak contohnya apa? Misalkan kalau kita bicara pasar abstrak, mungkin untuk barang-barang yang nilainya tinggi, kalau kan saham juga kita biasanya juga tidak beli, bisa juga ya nggak beli secara langsung gitu. Untuk konkret jelas ya pasar pada tradisional gitu, minimarket. Selanjutnya untuk perbedaannya apa sih? Nah, kalau pasar konkret dan pasar abstrak. Yang pertama, kalau pasar konkret dulu, mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Bisa terlihat oleh kasat mata, jadi kita bisa melihat langsung. Memenuhi hajat hidup orang banyak, terutama rakyat kecil. Pembayaran dilakukan secara langsung atau oleh penjual dan pembeli. Waktu transaksi di pasar konkret berjalan lebih cepat. Contohnya nih pasar swalayan, mall, pasar tradisional. Nah, sedangkan untuk pasar abstrak, melalui perantara, bisa broker, pialang, ataupun maya atau melalui internet ya di sini. Aktivitas yang terjadi tidak kasat mata, jadi nggak terlihat. Biasanya hanya untuk kalangan tertentu saja. Pembayaran melalui perantara dengan cara transfer uang. Nah, di sini penting ya kita harus tahu untuk masalah literasi keuangan. Kemudahan tetapi jangan sampai membawa kita ke keborosan. Nah, waktu transaksi harus melalui proses yang lebih panjang. Contoh dari pasar abstrak ada pasar modal, valuta asing, pasar komoditas. Jadi emang untuk barang-barang khusus ya untuk pasar abstrak ini. Selanjutnya, jenis pasar juga dibedakan jadi dua, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna itu merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak produk yang ditawarkan sejenis. Contoh barang yang dijual di sini biasanya kebutuhan, misalkan beras, gandum, kentang. Gitu. Kemudian untuk pasar persaingan tidak sempurna, dikatakan tidak sempurna, kenapa? Karena penjualnya terbatas tetapi pembelinya banyak, sedangkan produk yang ditawarkan juga biasanya heterogen. Nah, untuk pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Mari kita bahas nanti satu persatu ya. Kita ulang dulu untuk pasar persaingan sempurna. Nah, untuk ciri-cirinya bisa dilihat ya, untuk pasar persaingan sempurna itu jumlah pembeli dan penjualnya sangat banyak. Barang yang diperdagangkan tuh homogen, sejenis. Konsumen sepenuhnya memahami pasar, tidak ada hambatan baik untuk keluar masuk setiap penjual.
faktor produksi bebas bergerak. Pemerintah ini tidak ikut campur dalam proses pembentukan pasar. Informasi di pasar lengkap, penjual sebagai price taker. Nah, di sini adalah price taker, dari pengambil harga atau penentu harga. Nah, kebaikan dari pasar persaingan sempurna ini, biaya tidak terlalu tinggi, bebas membuka maupun menutup usahanya. Barang yang tersedia di pasar banyak, penjual pembelinya mencapai kepuasan maksimal. Nah, untuk kelemahannya sendiri, untuk pasar sempurna ini, laba yang diperoleh penjual itu kecil. Karena kan tadi ya, barangnya sejenis ya, jadi otomatis yang beli itu bisa 1 banding berapa. Hanya ada dalam kondisi perekonomian ideal, tidak mendorong inovasi, membatasi pilihan konsumen terhadap satu jenis produk, timbul black market. Nah, di sini nanti pasar gelap ya. Jadi realnya untuk praktiknya untuk pasar persaingan tidak sempurna itu saya rasa belum ada ya, tidak ada. Jadi yang tidak mungkin yang praktik-praktik banyak di lapangan adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk pasar tidak sempurna itu tadi dibedakan jadi 3 ya. Kalau monopoli berarti ada satu penjual dan banyak pembeli. Jadi ada satu penjual itu yang sifatnya itu memonopoli pasar. Jadi dia yang punya barang tersebut. Nah, untuk pasar oligopoli itu adalah bentuk pasar yang ketika hanya beberapa penjual, biasanya kurang dari 10 dan jumlah pembelinya juga banyak. Pada penjual ini dapat bersepakat untuk menentukan harga bersama, jadi juga menguntungkan di sini. Untuk pasar monopolistik atau pasar persaingan monopolistik, bentuk pasar yang terdapat banyak penjual dan barang serupa tetapi terdiferensiasi, maksudnya ada perbedaan antara barang A dan B. Misalkan sama-sama meja, nah mejanya itu ada khasnya masing-masing di situ, tapi penjualnya juga sama banyak di sini. Selanjutnya kita bahas lebih detail mengenai pasar monopoli. Nah, untuk ciri-ciri pasar monopoli nih, hanya ada satu penjual. Nah, misalkan kalau kita bicara PT, PLN, dan KAI. Nah, kalau PLN kan pengelolaan listrik nih, KAI kereta. Jadi hanya satu itu yang melakukan monopoli. Karena kalau misalkan ada banyak, tentu pemerintah juga kalah juga ya. Karena kan ingat pasal 33 ayat 3 bunyinya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, jadi ada sumber-sumber yang memang harus dikuasai oleh negara. Gitu. Kemudian dikelola oleh negara ya, bukan dikuasai, bukan berarti 100% tapi dikelola dan dimanfaatkan untuk hidup orang banyak. Nah, selanjutnya pembeli tidak ada pilihan, penjual sebagai price maker. Nah, maker berarti sini pembuat harga. Kalau price maker tadi kan penerima harga. Untuk price maker di sini ada penentu harga. Sumber daya dikuasai oleh satu produsen, ditentukan oleh undang-undang atau ketentuan pemerintah. Penjual baru sangat sulit masuk. Promosi iklan tidak diperlukan karena kan cuma nggak ada choice ya, cuma satu gitu. Keuntungan terpusat pada satu penjual. Kemudian untuk kebaikannya, monopoli oleh negara memudahkan pengawasan perekonomian. Monopoli karena efisiensi meningkatkan daya saing. Monopoli hak cipta menimbulkan inovasi penemuan produk baru. Tapi ada kelemahannya. Keuntungannya kan hanya berpusat pada satu produsen. Kemudian terjadi eksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi. Nah, selanjutnya untuk oligopoli tadi ya, penjualnya kurang lebih ada 10 dan pembelinya juga banyak di sini. Tapi di sini kan untuk penjualnya itu sudah melakukan kesepakatan harga gitu. Untuk ciri-cirinya ini ya, terdapat banyak penjual sejenis untuk barangnya, tapi ada berbeda atau terdiferensiasi. Nah, itu coraknya berbeda. Terdapat hambatan masuk yang cukup tinggi bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk pasar. Jadi ada kesulitan untuk produsen baru untuk masuk pasar. Satu di antara para oligopolis ini merupakan market leader, jadi ada leadernya. Dan 10 misalkan ada satu. Gitu. Promosi dan iklan sangat diperlukan karena tadi barangnya kan sama, tapi ada ciri yang dibedakan dan di situ harus ditonjolkan. Salah satunya melalui iklan ya. Iklannya tujuan untuk membujuk seorang membeli barang. Soalnya untuk contohnya ada industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan lain sebagainya. Kemudian kebaikannya dari pasar oligopoli itu apa sih? Berkembangnya teknologi dan inovasi, produsen bisa melakukan kerjasama atau kartel. Terdapat sedikit penjual, sehingga memerlukan investasi pasar. Penjual sedikit sehingga dapat mengendalikan harga. Jika terjadi persaingan harga, konsumen diuntungkan. Untuk kelemahannya sendiri, terdapat rintangan kuat untuk masuk ke pasar oligopoli. Terdapat perang harga antar penjual. Ya tadi ya, kalau misalnya ikannya gencar-gencar, otomatis biaya-biayanya kan juga banyak. Meskipun ada kesepakatan ya, tapi tetap namanya pasar tidak bisa
mungkin ada permasalahan yang mungkin terjadi internal itu. Kemudian pasar monopolistik. Nah, untuk ciri-cirinya terdapat banyak penjual. Barang yang diperjualbelikan berbeda corak. Para penjual mempunyai kekuatan monopoli atas barang yang diproduksi. Setiap penjual aktif melakukan promosi, keluar masuk pasar relatif sulit, sama ya kan tadi oligopoli. Terdapat persaingan yang ketat dalam kualitas. Contohnya ini produsen sabun, sampo, pasta gigi, motor, dan sebagainya. Jadi, terus kebaikannya memacu kreativitas produsen untuk berinovasi, pembeli tidak mudah pindah dari produk yang dipakai selama ini. Konsumen dapat memilih produk yang terbaik. Kelemahannya biaya produksinya mahal, berakhir pada harga yang mahal. Persaingan sangat berat, produsen yang tidak memiliki modal, pengalaman cukup berat akan cepat keluar dari pasar. Itu merupakan ciri kebaikan dan kelemahan dari pasar tidak persaingan sempurna. Nah, sekian untuk penjelasan mengenai pasar dan aktivitas ekonomi. Bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat.